Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Stefanesyah, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah digital, mata kuliah riset keuangan digital. Perkenalkan, saya Agus dengan NIM 220201010293 dari program studi manajemen PJJ S1 kelas MG 701. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil telaah kritis saya terhadap 2 tugas akhir di bidang keuangan digital. Saya akan menjelaskan 2 objek telaah utama, yaitu penelitian yang menggunakan metode regresi linear berganda dan penelitian yang seharusnya menggunakan regresi data panel. Saya juga akan menyampaikan teman-teman kritis dampaknya terhadap validasi penelitian serta solusi perbaikannya. Mari kita mulai. Bagian 2, penelitian pertama, regresi linear berganda. Visual tampilkan naskah. Untuk penelitian pertama, saya memilih tugas akhir berjudul perbandingan prediksi waktu pengantaran makanan menggunakan metode linear regression dan LSTM Neural Network karya Sheffield 6 tahun 2024. Meskipun tahun terbitnya 2024, penelitian ini saya pilih karena sangat relevan dengan bidang keuangan digital, khususnya efisiensi operasional dan menggunakan metode regresi linear berganda. Saya menemukan setidaknya 27 titik mendalam dalam penelitian ini. Namun untuk video ini saya akan fokus pada 5 elemen paling krusial. Visual tampilkan perbandingan kritis dengan buku dalam jika ada. Kritik pertama terhadap pada bab 1 latar belakang, penulis menyebutkan bahwa kecepatan pengantaran mempengaruhi kepuasan pelanggan, tetapi tidak menyatakan satupun data empiris pendukung seperti tingkat kepuasan aktual atau rata-rata waktu pengantaran di industri. Dampaknya, urgensi penelitian menjadi tidak jelas. Solusinya, penulis harus menambahkan data sekunder, misalnya survei kepuasan pelanggan atau studi kasus keluhan. Kritik kedua adalah ketiadaan riset gap. Penulis tidak mengerjakan celah penelitian yang diisi oleh studinya. Ia hanya membandingkan 2 metode tanpa dasar ilmiah yang kuat. Dampaknya, kebaruan penelitian tidak terdefinisi. Solusinya, penulis harus merumuskan gap secara eksplisit. Misalnya, belum ada penelitian yang membandingkan akurasi linear regression dan LSTM untuk prediksi waktu pengantaran di Indonesia. Kritik ketiga dan sangat fundamental adalah tidak adanya pengujian asumsi klasik. Saya tidak menemukan uji normalitas, multikolinearitas maupun heteroskedastisitas. Pada uji ini adalah syarat mutlak agar hasil regresi linear berganda valid atau belum. Dampaknya, uji T dan uji F yang mungkin dilakukan menjadi tidak valid dan hasil penelitian tidak dapat dipercaya. Solusinya, penulis harus melakukan uji Koenigruff-Smirnov untuk normalitas, VIP untuk multikolinearitas, dan uji Gleiser untuk heteroskedastisitas. Jika ada pelanggaran, lakukan transformasi data. Selanjutnya, kritik keempat adalah tidak adanya spesifikasi model yang jelas. Saya tidak menemukan variabel independen apa saja yang digunakan untuk memprediksi waktu pengantaran. Dampaknya, pembaca tidak akan menilai apakah model tersebut mengalami United variable dampaknya pembaca tidak bisa menilai apakah model tersebut mengalami omitted variable base atau kekurangan variabel penting. Solusinya, penulis harus menentukan variabel seperti jarak tempuh, kondisi lalu lintas, dan
persamaan secara eksplisit. Terakhir, kritik kelima adalah tidak adanya perumusan dan pengujian hipotesis. Penelitian ini hanya membandingkan nilai MSE tanpa menguji signifikasi perbedaan tersebut. Penelitian kedua, regresi data panel. Berlanjut ke penelitian kedua, berjudul analisis kinerja keuangan pada PT Bank Sinarmas Tbk yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 karya Berkat Febrianto LSE. Perlu saya sampaikan, berdasarkan penelusuran di Cyber Library Unsia, penelitian ini tidak menggunakan metode regresi data panel. Penulis menggunakan metode deskriptif Camel dan RGSE. Namun saya memilihnya karena penelitian ini memiliki struktur data panel yang sangat potensial, yaitu 9 variabel rasio keuangan selama 5 tahun, sehingga saya bisa melakukan telaah kritis tentang bagaimana seharusnya data panel dianalisis. Saya menemukan 5 temuan kritis dan saya akan soroti 5 poin utama. Pertama, dari segi objek penelitian, penulis hanya menganalisis satu bank, yaitu Bank Sinarmas. Dampaknya hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi dan tidak ada pembanding. Kedua, tentang metode analisis, penulis menggunakan metode Camel dan RGSE yang bersifat deskriptif. Dampaknya, penelitian ini tidak mampu menguji hubungan kausal antar variabel, misalnya apakah CARE mempengaruhi ROA. Solusinya, seharusnya penelitian ini dikembangkan menjadi regresi data panel. Contoh modelnya ROA kita dipengaruhi oleh CARE, NPL, BOPO, LDR, dan variabel makro seperti inflasi. Ini akan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana kinerja bank, bukan hanya apa status kesehatannya. Ketiga, karena tidak menggunakan regresi data panel, penulis tidak melakukan tahapan penelitian benar model. Solusinya, jika dikembangkan menjadi regresi data panel, penulis harus melakukan uji Crow untuk memilih antara common effect model dan fixed effect model, uji Hausman untuk memilih antara fixed effect model dan random effect model, uji Lagrange multiplier untuk memilih antara common effect model dan random effect model. Keempat, penelitian ini tidak melakukan uji diagnostik seperti multikolinialitas dan heterogeneisitas. Dampaknya, jika model dikembangkan, estimasi koefisien akan bias dan tidak efisien. Solusinya, penulis harus melakukan uji NPR untuk uji heterogeneisitas serta menggunakan estimasi robot standar error jika diperlukan. Kelima dan yang terakhir, interpretasi hasil saat ini. Hasil hanya disajikan dalam bentuk peringkat komposit seperti PK2. Dampaknya membaca tidak melihat besaran pengaruh suatu variabel. Solusinya, jika menggunakan model panel, interpretasikan koefisiennya. Misalnya, setiap peningkatan CARE sebesar 1%, peningkatan EWA sebesar 0,5%, ini akan memberikan wawasan kuantitatif yang sangat berharga bagi manajemen bank. Bagian 4, perbandingan dan kesimpulan. Sebagai pembanding terakhir, peneliti pertama unggul dalam membandingkan metode modern, tetapi gagal total dalam pengujian asumsi klasik, sedangkan peneliti kedua memiliki data longitudinal yang kuat, namun metode analisisnya terlalu dangkal dan tidak memanfaatkan potensi dan data panel. Kesimpulan akhir dari saya sebagai review adalah kedua penelitian memiliki kelemahan metodologis yang signifikan. Penelitian pertama belum memenuhi standar penggunaan regresi linear berganda, sementara penelitian kedua tidak menggunakan regresi data panel. Untuk menggunakan regresi data panel. Dengan perbaikan tersebut, kedua penelitian akan memiliki kontribusi yang jauh lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang riset keuangan digital.
Terakhir penutup, demikian presentasi hasil telah kritis saya menyadari hasil banyak kekurangan dalam analisis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Silvana Syah, SSI, MSI atas bimbingannya selama program riset keuangan digital ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.